Video tugas akhir mata kuliah retorika yang diampu oleh dosen kami yang bernama Bu Cuntiana Windri Astuti, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan membahas mengenai kemerdekaan belajar di era digital. Di usia ke-75 tahun setelah Indonesia merdeka, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam berbagai bidang terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Untuk membentuk generasi penerus bangsa yang berkarakter, pendidikan menjadi gerbang utamanya. Pendidikan tentu menjadikan bidang ini terus disoroti perkembangannya. Sistem pendidikan yang dijalankan sampai saat ini merupakan penerapan dari sistem pendidikan dari beberapa dekade sebelumnya. Hal itu mengharuskan adanya evaluasi di era Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut Nadiem Makarim, mencetuskan program Merdeka Belajar tersebut dikonsepkan untuk membentuk suasana belajar yang menyenangkan. Hal itu nantinya tidak hanya berdampak untuk siswa saja, guru serta orang tua juga akan merasakan dampak positifnya. Pasalnya, dalam Merdeka Belajar akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dalam setiap materi pelajaran yang diberikan kepada siswa agar lebih efektif. Nah, berawal dari adanya beberapa pihak yang mengeluhkan sistem pembelajaran di tanah air, mendorong Mendikbud untuk membuat konsep baru dalam sistem pendidikan kita. Nah, saat ini terdapat kesalahan dalam penafsiran kata pintar, di mana dalam dunia pendidikan, siswa yang dinilai pintar merujuk kepada siswa yang berhasil memperoleh nilai yang baik di setiap mata pelajaran. Hal itu terkadang membuat guru menjudge siswa yang memiliki nilai buruk, namun kita harus melihat bahwa setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda. Artinya, tidak semua siswa harus memiliki prestasi yang baik di akademi. Nah, benar sekali. Memang ini ya, Kak ya, menjadi guru itu harus langkah pertama itu harus melihat kemampuan siswanya. Benar. Seperti itu ya? Iya, seperti itu. Nah, jadi nilai dari sisi akademik nih Kak, sebenarnya tidak dapat dijadikan patokan, maka tercetuslah konsep Merdeka Belajar. Konsep ini merujuk pada kemerdekaan berpikir yang tentunya membutuhkan peran dari guru dalam penerapannya. Konsep kebebasan berpikir tidak akan berjalan tanpa adanya peran dari guru. Nah, guru terlebih dulu harus memahami konsep kemerdekaan agar dapat memberikan penghargaan proses belajar yang tepat kepada siswanya nih. Artinya Kak, dalam proses belajar membutuhkan keleluasaan yang akan melibatkan beberapa pihak, terutama guru dan siswa. Namun, kemerdekaan yang dimaksudkan itu bukan satu perlawanan atau kepatuhan, bukan pula sesuatu yang diberikan kemerdekaan lebih cenderung mengarah kepada sesuatu yang diperjuangkan. Selain itu juga nih Kak, guru harus memiliki dukungan kemerdekaan dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Semua pihak harus memiliki kesadaran bahwa setiap anak itu memiliki keistimewaan yang berbeda-beda nih Kak. Hal itu membuat tenaga pendidik harus menjadi teman belajar yang menyenangkan. Kesadaran siswa terhadap keinginannya untuk belajar juga penting sekali agar mereka mampu mengembangkan bakat yang dimiliki tanpa adanya paksaan atau tuntutan. Nah, jadi kalau dilihat dari penjelasan kakak tadi, Merdeka Belajar itu membebaskan guru untuk membuat sebuah rancangan belajar di mana itu membebaskan, akan tetapi tetap masih dalam jangkauan pendidikan. Seperti itu ya Kak ya tadi ya? Benar Kak. Ya. Nah, jadi Merdeka Belajar Digital saat ini digitalisasi telah merambah dalam berbagai aspek kehidupan nih Kak. Adanya pandemi COVID-19 saat ini yang tengah mewabah ke seluruh negeri, bahkan di Indonesia saat ini sedang meningkat ya Kak. Nah, memaksa semua pelajar, bukan hanya pelajar, tapi pekerja kantoran dari berbagai aspek pun sangat membutuhkan peran digital. Sebagai generasi muda nih, belajar di era digital tentu membuat semua hal dapat diperoleh dengan mudah. Tidak ada batasan dalam memperoleh berbagai informasi. Media digital bagikan jendela untuk mengenali semua ilmu pengetahuan nih Kak.
Buktinya, kemerdekaan digital tentu harus dibarengi dengan kesadaran terkait dengan sikap bijak dalam implementasinya. Tidak adanya batasan dalam mengakses informasi tentu membuat sistem setiap individu dituntut untuk dapat melakukan filter. Kewaspadaan terhadap informasi seperti adanya hoax nih yang sekarang sangat merembah, apalagi mengenai COVID-19 yang sangat tinggi, juga sangat penting nih. Tidak jarang informasi atau berita yang beredar justru mengakibatkan perpecahan agar setiap generasi muda dapat memahami cara untuk menyikapi dengan baik. Setiap pemberitaan dan informasi di media digital perlu diarahkan. Nah, generasi muda dapat mengisi kemerdekaan digital dengan berbagai hal positif seperti membuat berbagai inovasi di bidang teknologi, menumbuhkan jiwa keberanian dan kreativitas terkadang sangat sulit bagi para generasi muda. Hal itu diperlukan dorongan agar kaum muda dapat bergerak dengan menciptakan temuan baru nih Kak. Kesuksesan beberapa kaum muda yang memanfaatkan teknologi di era digital dapat membantu generasi muda lainnya agar termotivasi dan mulai tergerak. Sehingga tokoh muda yang mudah sukses perlu sharing ilmu dan berbagai pengalaman kepada yang lainnya. Nah, jadi dalam Merdeka Belajar ini digital itu sangat diperlukan ya Kak ya. Benar. Untuk proses pembelajaran, karena menurut saya digital itu tidak hanya untuk belajar saja, kan, tetapi untuk berinovasi dalam kegiatan di luar pembelajaran. Seperti itu ya Kak ya? Iya Kak, benar. Nah, salah satu buktinya nih, program sharing yang dapat dilakukan adalah melalui webinar bertajuk Kemerdekaan Digital Kak. Kaum muda perlu sadar bahwa setiap individu memiliki potensi yang luar biasa, apalagi di era digital. Belajar tidak hanya duduk di atas bangku sekolah, belajar tidak harus bertemu dengan sosok guru secara langsung. Merdeka belajar di era digital berarti setiap siswa dapat mengakses berbagai informasi dan ilmu pengetahuan tanpa batas ruang dan waktu. Sudah saatnya bagi kaum muda untuk membuktikan bahwa membuka wawasan dan membuka batas serta melihat bahwa ilmu pengetahuan sangat dekat dan mudah diakses di era digital saat ini. Setelah saya mendengarkan materi dari kakak tadi, saya tertarik nih dengan pertanyaan, apakah saat ini siswa itu dikatakan sebagai merdeka belajar? Karena kembali ke pengertian merdeka belajar tadi, bahwasanya merdeka belajar itu adalah di mana seorang guru itu memberikan kebebasan kepada siswa, akan tetapi tetap dalam jangkauan pendidikan seperti itu. Karena saat ini di Ponorogo sedang menerapkan pembelajaran secara daring, jadi tatap muka ditiadakan untuk saat ini karena meningkatnya kasus virus corona seperti itu Kak. Jadi bagaimana menurut kakak? Apakah dikatakan sebagai merdeka belajar atau bukan? Baik, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, perlu dipahami Kak bahwa merdeka belajar itu sebenarnya apa sih esensinya dan bagaimana implementasinya. Nah, merdeka belajar itu mencirikan pembelajaran yang kritis, berkualitas, ekspres, transformatif, efektif, aplikatif, variatif, progresif, aktual, dan faktual, di mana siswa yang belajar berbasis kemerdekaan akan terus bersemangat, optimis, prospektif, kreatif, dan selalu berani untuk mencoba hal baru. Sesuai dari apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa konteks merdeka belajar itu merupakan merdeka berpikir yang akhirnya terkadang membuat guru itu sering menjudge siswanya yang kurang pandai dalam semua bidang akademik. Padahal seharusnya kita nih sebagai calon guru nih Kak, kita tuh harus melihat bahwa kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda. Artinya tidak semua siswa harus memiliki prestasi akademik yang baik. Ya, Jadi nih Kak, nilai dari sisi akademik sebenarnya itu tidak dijadikan patokan. Maka tercetuslah konsep merdeka belajar sekarang. Jadi seperti itu ya Kak ya? Ya. Oke.
masuk ke pertanyaan kedua. Lalu kebijakan apa yang didapatkan dari adanya Merdeka Belajar ini? Baik, dalam Merdeka Belajar ini saya menemukan 4 patokan program Merdeka Belajar. Pertama, penyelenggaraan USBN. Kedua, UN 2020 adalah yang terakhir dilaksanakan dan di tahun 2021. Dan yang ketiga itu penyebaran penyusunan RPP atau perencanaan pembelajaran dengan mengakses beberapa komponen dan terdapat tiga komponen inti, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Yang keempat itu fleksibilitas, yaitu konsep zonasi dalam PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Seperti itu Kak. Nah, penerapannya nih juga sebelum atau sesudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim, bahwa 4 hal pokok kebijakan program Merdeka Belajar terkait pendidikan nasional program Merdeka Belajar ini telah disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi di Kabupaten Kota di Jakarta pada tahun 2019, tepatnya 11 Desember ini Kak. Lalu Kak, seperti itu. Jadi masuk ke pertanyaan ketiga nih. Iya. Lalu bagaimana dampak Merdeka Belajar di era digital di masa pandemi COVID-19 ini Kak? Baik, jadi suka dukanya pandemi ini ya Kak. Sebagaimana yang kita tahu kan Kak, banyak sekali orang meninggal di mana-mana, selalu ada sirine ambulans karena adanya wabah kasus COVID yang saat ini sangat tinggi, apalagi di Pulau Jawa dan Bali. Nah, perintah pertama yang berasal dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, ketika itu pada tanggal 15 Maret tahun 2020, saat konferensi pers yang dilakukan di Istana Bogor, beliau dengan tegas Kak menyampaikan pesan untuk tetap tenang dan imbauan bekerja di rumah, belajar dari rumah, dan ibadah dari rumah. Seperti itu Kak. Oke, baik Kak, terima kasih atas materi juga pertanyaan dari atas jawaban-jawaban tadi. Jadi dapat disimpulkan ya bahwasanya Merdeka Belajar itu adalah sebuah kurikulum di mana seorang guru diberi kebebasan dalam merancang sebuah pendidikan dalam 1 tahun itu, akan tetapi tetap mengacu pada pendidikan atau muatan yang sedang diampu oleh siswanya. Nah, adapun tadi kebijakan tadi itu kebijakan Merdeka Belajar itu ada 4. Yang pertama, penyelenggaraan USBN atau ujian sekolah berbasis nasional di tahun 2020 dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Jadi semua itu lulus atau tidaknya seorang peserta didik itu dikembalikan lagi ke sekolahnya masing-masing. Yang kedua, UN 2020 itu dihapus, sejak 2020 dihapus, diganti dengan ASM, Asesmen Minimum Madrasah. Nah, yang ketiga itu penyederhanaan penyusunan RPP. Jadi RPP-nya disingkat, diubah menjadi RPP yang semenarik mungkin, biasanya disebut dengan RPP 1 lembar. Yang keempat itu pendidikan fleksibilitas, konsep zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Seperti itu ya Kak ya? Benar Kak. Baik teman-teman, terima kasih untuk waktunya saat ini. Untuk sesi yang pertama saya tutup dari saya, lanjut ke sesi yang kedua. Baik, bertemu lagi dengan kami di sesi kedua kali ini. Saya Aulia Nuradi Munawaroh selaku moderator, dan saya bersama Kak Aning Fitroni selaku pemberi materi pada sesi kedua kali ini. Baik, bisa dimulai Kak Aning? Ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat selalu ya? Amin. Amin. Oke. Pada sesi yang kedua ini saya akan menyampaikan tema yang berjudul pembelajaran daring di era COVID-19. Nah,
Meluasnya wabah virus corona membuat pemerintah mengambil keputusan bahwasanya pembelajaran tatap muka ditiadakan dan diganti dengan pembelajaran daring. Baik, pembelajaran daring atau online itu sebenarnya apa sih, Kak? Nah, jadi pembelajaran daring atau bisa disebut sebagai belajar online merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat komputer ataupun handphone yang saling berhubung, di mana guru dan siswa itu saling berkomunikasi secara interaktif dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi dalam penyampaian materi pembelajaran seperti itu. Jadi pembelajaran ini sangat bergantung dengan koneksi jaringan internet yang menghubungkan antara perangkat guru dan perangkat siswa. Baik. Pembelajaran daring ini sangat membantu dunia pendidikan kita di saat pandemi ini, Kak. Jadi kan pandemi saat ini kita tidak boleh tatap muka ya. Jadi dengan cara pembelajaran daring ini kita bisa mensiasati untuk berlangsungnya pendidikan di Indonesia ini. Benar. Banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran daring seperti WhatsApp Group, Google Classroom, dan Zoom Meeting, dan masih banyak lagi. Nah, lantas bagaimana sih, Kak, tindakan seorang guru jika siswanya tidak memiliki komputer atau handphone nih, Kak? Nah, jadi saya pernah mengalami nih, Kak. Kan jadi saya itu kalau pagi mengajar di sebuah lembaga pendidikan. Jadi ada siswa saya yang tidak mempunyai handphone. Nah, jadi yang dilakukan oleh seorang guru itu yang pertama adalah membuat atau merancang materi pembelajaran dengan sedemikian rupa menariknya. Setelah itu nanti guru mendatangi rumah peserta didik dan memberikan lembaran materi tersebut. Seperti itu, Kak. Kalau salah satu cara mensiasati bagaimana kalau seorang siswa itu tidak mempunyai komputer ataupun handphone. Benar. Nah, terus apakah seorang guru itu ada kendala nih, Kak, dalam pembelajaran daring atau online? Nah, pasti ada. Ya. Seorang guru itu pasti ada ketika pembelajaran daring itu pasti ada kendala-kendalanya, kendala dalam penyampaian materi ataupun kendala dalam jaringan internet. Nah, adapun kendala-kendalanya itu yang paling banyak ditemui itu yang pertama susahnya jaringan internet ketika siswa bertempat tinggal di pedesaan atau bahkan biasanya di pegunungan. Nah, itu jadi jaringan internet itu tidak stabil, Kak. Jadi untuk penyampaian materi itu kurang maksimal kalau menurut saya. Yang kedua itu ada beberapa siswa yang tadi seperti yang saya jelaskan tadi belum memiliki komputer atau handphone sebagai alat media pembelajaran daring. Yang ketiga, peserta didik itu belum terbiasa mengoperasikan komputer atau handphone, jadi masih bingung dan ambigu sehingga kadang itu dalam penggunaannya itu adanya kesalahgunaan gitu. Yang keempat itu terkadang seorang guru masih bingung memberikan materi pelajaran secara efektif dan menarik kepada peserta didik melalui pembelajaran daring. Kan pembelajaran daring menyampaikannya lewat handphone, tidak lewat secara langsung. Nah, di situ seorang guru pasti mengalami, bukan pasti ya, ada beberapa guru itu pasti mengalami kesulitan dalam penerapan media apa sih yang bagus untuk peserta didik, sedangkan saat ini sedang online. Nah, di sisi lain mungkin kuotanya kurang dan yang lainnya, Kak. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan demikian guru dituntut untuk mampu merancang atau mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif, Kak. Dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasikan materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana sih cangkupan materinya dan aplikasi apa yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Itu, Kak. Jadi seperti itu. Nah, kalau boleh tanya lagi nih, Kak, tujuan pembelajaran daring itu seperti apa sih, Kak, sebenarnya? Tujuan pembelajaran daring di Ponorogo khususnya, pembelajaran saat ini
tidak boleh tatap muka. Benar. Bukankah begitu? Ya. Lalu bagaimana nasib anak-anak? Bagaimana nasib pendidik? Bagaimana nasib peserta didik kita? Bagaimana nasib siswa kita? Benar. Atau dibiarkan begitu saja? Oh, jelasnya ya. Jelas tidak. Jadi tujuan pembelajaran daring ini salah satunya untuk mempermudah siswa dalam mendapatkan pembelajaran atau pendidikan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Kak. Jadi walaupun tetap ada wabah corona ini, tapi kita sebagai guru tetap memberikan pembelajaran kepada peserta didik sehingga peserta didik tidak dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan begitu saja, saya sebagai calon guru, saya itu kasihan sekali sama anak-anak yang masih kecil, keluyuran ke sana ke sini, membawa HP, main game. Itu saya sangat perasaan saya sangat miris sekali. Jadi tujuan pembelajaran daring salah satunya seperti itu, untuk mensiasati mengganti pembelajaran akan tetapi lewat pembelajaran daring saat ini itu seperti apa sih, Kak? Oke, seperti yang kita ketahui ya, Kak ya. Bahasanya pembelajaran daring itu menggunakan secara online begitu ya. Otomatis kita perlu sebuah aplikasi yang dimana itu mendukung dalam proses pembelajaran. Aplikasi sendiri itu sangat banyak sekali kita temui, seperti WhatsApp Group, Telegram, Google Classroom, ada Zoom Meeting dan Telegram dan masih banyak lagi. Akan tetapi kalau menurut saya aplikasi yang cocok untuk pembelajaran daring ini adalah WhatsApp Group. Di mana digunakan bagi pengajar daring pemula karena pengoperasiannya sangat simpel dan mudah diakses oleh siswa maupun guru. Baik teman-teman, itu tadi adalah pembahasan dua tema kita. Yang pertama adalah kemerdekaan di era digital, yang kedua yaitu pembelajaran daring di era COVID-19. Apabila dari kami ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kami, mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo, salam literasi.